Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada. Program Lensa Banjar Sepekan kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini. Program ini menghadirkan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Forkopimda Banjar pimpin apel gelar pasukan Lilin Intan tahun 2022 di halaman Mapolres Banjar. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana prasarana. Dengan demikian diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara optimal sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan kondusif. Momentum Natal dan Tahun Baru atau Nataru selalu ditunggu oleh masyarakat Indonesia di penghujung tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Oleh sebab itu, Polri dengan dukungan TNI, pemerintah daerah, mitra Kamtipmas, serta stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian Intan terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2022 selama 11 hari mulai 22 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023. Dilanjutkan dengan kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan mulai 3 Januari hingga 9 Januari 2023. Amanat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi Forkopimda Banjar saat pimpin apel gelar pasukan Lilin Intan tahun 2022 di halaman Mapolres Banjar di Martapura. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana prasarana. Dengan demikian diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara optimal dan sinergi, sehingga perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 mampu berjalan dengan kondusif. Operasi Lilin tahun 2022 terdiri dari 166.322 personil gabungan yang ditempatkan pada 1.845 pos pengamanan, 695 pos pelayanan, dan 89 pos terpadu guna mengamankan 52.636 objek pengamanan. Khusus pengamanan ibadah Natal, dipastikan setiap lokasi ibadah dilakukan sterilisasi yang melibatkan TNI, BNPT, Jibom Brimob, K9, dan Densus 88. Selain itu juga melibatkan elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan sebagai bentuk toleransi beragama. Sedangkan pada perayaan malam Tahun Baru dilakukan pengetatan izin kegiatan keramaian, terutama kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Hal ini guna mengantisipasi potensi kerumunan yang dapat menimbulkan korban. Adapun peserta apel terdiri dari unsur TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Damkar, Rapi, PMI, serta para relawan. Untuk menghadapi Tahun Baru tentunya tadi sudah disampaikan melalui sambutan Pak Kapolri yang kita kesempatan membacakan pada saat memimpin gelar pasukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, juga kesehatan, dan ini menjadi perhatian kita bersama TNI, Polri, dan semua pihak stakeholder bahkan pemerintah daerah seperti itu. Dan mungkin ini jadi di tahun 2022 juga menjadi acuan saat Idul Fitri pada saat ini. Itu pula juga walaupun COVID-19 masih longgar, ini juga menjadi perhatian juga semua elemen pemerintah daerah TNI Polri untuk tetap menjaga di tingkat kerawanan, apalagi di masyarakat pada saat berkerumunan. Tapi juga kami pada kesempatan yang baik ini, yang berbagai ini, selamat mengucapkan Natal dan juga Tahun Baru pada yang akan melaksanakan. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga kami selaku di Banjar dan di Jampita yang mendoakan seluruh rekan-rekan kami untuk sama-sama bersinergi, bersoliditas untuk menjaga kegiatan ini berjalan dengan baik. Fahrizal Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati
Banjar Haji Saidi Mansyur dan unsur Forkopimda menyambut kunjungan Komandan Korem 101 Antasari Brigjen TNI Rudi Purwito beserta rombongan di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Dan Rem Rudi Purwito mengatakan tujuan kunjungannya untuk bersilaturahmi yang diharap bisa terus terjalin hingga bisa bersama-sama dalam menjalin stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur dan Forkopimda Banjar menyambut kunjungan Komandan Korem atau Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Rudi Purwito beserta rombongan di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Diawali dengan penayangan video pembangunan Kabupaten Banjar periode kepemimpinan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang mendapat tanggapan dari Danrem Rudi Purwito. Danrem Rudi Purwito mengapresiasi pembangunan di Kabupaten Banjar dan ia menyebut tidak mudah untuk mewujudkan masyarakat yang manis. Selain wilayahnya yang cukup luas, keberagaman suku juga ada di Kabupaten Banjar. Lebih jauh, Rudi mengungkapkan tujuan kunjungan ini adalah untuk bersilaturahmi dan diharapkan bisa terus terjalin hingga bisa bersama-sama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Banjar. Pihaknya mempunyai tugas dan misi bersama dengan pemerintah Kabupaten Banjar untuk melaksanakan pembinaan wilayah dan pembinaan teritorial dalam rangka memajukan kemasyarakatan serta menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur menyampaikan selamat datang kepada Danrem 101 Antasari beserta rombongan. Bupati berharap selain untuk mempererat silaturahmi, kunjungan tersebut juga dapat menjalin komunikasi yang harmonis hingga tercipta kondisi masyarakat yang aman dan nyaman. Selain itu juga dapat memperkuat sinergi dalam membangun Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Lasro Simbolon beserta rombongan lakukan audiensi ke pemerintah Kabupaten Banjar. Tujuan kedatangannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Banjar dalam perlindungan pekerja imigran di luar negeri. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon beserta rombongan lakukan audiensi ke pemerintah Kabupaten Banjar. Rombongan disambut Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri serta Kepala Disnaker Trans Kabupaten Banjar I Gusti Nyoman Yudiana. Dalam keterangannya, Lasro menjelaskan tujuan kedatangan mereka adalah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Banjar dalam perlindungan pekerja imigran di luar negeri. Selain itu juga menginformasikan dan mensosialisasikan peluang-peluang kerja, khususnya level pekerja imigran yang terlatih dan profesional. Lasro mengharapkan putra-putri dari Kalimantan Selatan yang berkompeten bisa memanfaatkan peluang untuk bekerja di negara-negara besar seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Jerman, dan negara-negara lainnya. Lasro juga menerangkan perlindungan terhadap pekerja imigran Indonesia harus terus diperkuat dan diperlukan kerjasama yang solid dengan pemerintah daerah. Dari BP2MI selaku Deputi Kawasan Amerika dan Pasifik dengan tim sengaja memang datang ke Provinsi Kalimantan Selatan, Banjar Baru ini. Agendanya satu, dalam kerangka memperkuat sinergi kolaborasi dengan Pemda kita. Tadi kita baru bertemu dengan Pak Bupati Kabupaten Banjar, ya, dengan jajaran, Pak Asisten, Pak Kadis. Intinya itu memperkuat sistem pelindungan kita terhadap pekerja migran Indonesia, pahlawan devisa ini. Kedua, menginformasikan dan mensosialisasikan peluang-peluang kerja, khususnya level pekerja migran tingkat skill dan profesional, yang terlatih dan profesional. Banyak peluangnya di berbagai negara. Kita buka itu, ada di Korea, ada di Jepang, ada di Amerika, ada di Jerman, Australia, New Zealand, baik skema G2G maupun P2P. Ya. Kita mau putra-putri kita yang berkompetensi, pendidikan sesuai dengan bidang kerja itu dari Kalsel, bisa mengoptimalkan peluang itu. Kembali ke yang pertama, pelindungan itu harus terus kita perkuat.
Kalau penempatannya reguler, legal, prosedural, insya Allah, dan memang statistik menyampaikan, mencatat, hampir semua itu berakhir dengan baik. Mereka bekerja dalam suasana yang baik, dapat upah yang baik, kembali sesuai kontrak, dan benar-benar menjadi pejuang kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan terima kasih atas dilaksanakannya pertemuan tersebut dan berharap ke depannya kolaborasi dan kerjasama dengan BP2MI akan semakin ditingkatkan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Bupati berharap kerjasama yang terjalin dapat mengurangi angka pengangguran di daerah dan semakin meminimalisir adanya pekerja yang ilegal tanpa prosedural dari pemerintah dan juga BP2MI. Khairin Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meresmikan kantor Kelurahan Kertakhanyar 1 di Kecamatan Kertakhanyar. Dikatakan Bupati, peresmian gedung baru ini merupakan salah satu langkah dan upaya agar dapat menumbuhkan motivasi serta memberikan pelayanan prima, kenyamanan dalam proses pelayanan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Kertakhanyar 1. Aparatur pemerintahan dari kelurahan hingga RT dan RW merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diutarakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat meresmikan kantor Kelurahan Kertakhanyar 1 di Kecamatan Kertakhanyar. Dikatakan Bupati, peresmian gedung baru ini merupakan salah satu langkah dan upaya agar dapat menumbuhkan motivasi serta memberikan pelayanan prima dan kenyamanan dalam proses pelayanan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Kertakhanyar 1. Bupati juga mengharapkan kinerja aparatur yang selama ini sudah baik akan semakin lebih baik lagi dan juga perlu diikuti dengan motivasi kerja yang baru serta semangat kerja yang semakin baik. Bupati juga mengajak semua pihak untuk menjaga dan memelihara kantor baru tersebut dengan baik sehingga terlihat rapi, bersih, dan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tentu adalah rasa syukur, tasyakuran kita keberatan. Alhamdulillah beberapa minggu ini kita semua bersyukur dan melaksanakan kegiatan. Kalau peresmian ini biasa bahasa formal, tapi intinya kita bersyukur dapat barang hanyar, kantor hanyar. Jadi harapan ulun bukan hanya kantor hanyar, tetapi juga semuanya serba, nanti pelayanannya juga hanyar, maksudnya lebih bagus lagi. Di tempat yang sama, PLT Camat Kertakhanyar Gusti M. Noviar Hidayat berharap diresmikannya gedung baru ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan hingga selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Banjar, yakni mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Ya, kalau ini yang tertua atau terlama, namun untuk fasilitas kantornya kemarin observasi musim hujan atau banjir, makanya ada perhatian dari daerah merehab atau merenovasi. Ternyata gedung baru yang dibikinkan, alhamdulillah kita syukur pada daerah dibikinkan gedung baru kantor kelurahan Kertakhanyar 1. Ini kita berharap kualitas pelayanan bisa diwujudkan oleh kelurahan Kertakhanyar 1. Jelas kita mewujudkan visi-misi Bupati yaitu Banjar Manis, Banjar Maju, Kelurahan Kertakhanyar 1 terdiri dari 19 RT dan 3 RW, luas wilayah 109 hektar dan mayoritas adalah kawasan kita bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada Bupati, pemerintah Kabupaten Banjar yang alhamdulillah pada hari ini beliau berkenan untuk meresmikan Kelurahan Kertakhanyar 1, karena ini merupakan keinginan seluruh masyarakat di sini, karena beberapa tahun sebelumnya kantor yang lama itu setiap musim hujan kami selalu kebanjiran. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memiliki kantor yang terlihat megah. Kita syukur kepada Allah dan kita berkomitmen dengan kantor yang baru yang baik ini kita akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekitar.
Wahyu Zidan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Habib Idrus Al-Habsyi membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar tahun 2022. Habib Idrus menjelaskan, program-program yang dijalankan akan tetap berkelanjutan dan terus-menerus dievaluasi. Ini dilakukan agar langkah percepatan penanganan kemiskinan tepat sasaran. Akan menjadi salah satu Program penanggulangan kemiskinan dan strategi yang telah dikembangkan harus diteruskan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjar. Hal tersebut ditekankan Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Habib Idrus Al-Habsyi saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar tahun 2022 di Aula Baiman Bapedalitbang Kabupaten Banjar di Martapura. Wakil Bupati menjelaskan program-program yang dijalankan akan tetap berkelanjutan dan terus-menerus dievaluasi. Ini dilakukan agar langkah percepatan penanganan kemiskinan tepat sasaran. TKPKD merupakan gabungan dari perangkat daerah dan lintas sektor untuk mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat di desa miskin ekstrim. Mengingat kemampuan anggaran yang ada, tidak mungkin semua persoalan dapat diatasi dalam waktu yang bersamaan. Maka, keterlibatan pihak swasta sangat potensial untuk mendukung program dan kebijakan yang akan dilakukan dalam penanganan kemiskinan tersebut, baik CSR, Basnas, dan juga masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar yang juga Sekretaris TKPKD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rija Dauli menjelaskan, angka kemiskinan di Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sebesar 3,08%, sudah menurun di tahun 2022 menjadi 2,79%. Rija menambahkan, rakor ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar, khususnya untuk penduduk miskin yang produktif agar difasilitasi dengan pelatihan-pelatihan atau program yang ada di SKPD agar keluar dari garis kemiskinan. Rija juga menambahkan, penanggulangan kemiskinan ini secara komprehensif tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga seluruh stakeholder di Kabupaten Banjar. Salah satu cara penanggulangan kemiskinan adalah komitmen dari Basnas dengan 5 programnya, yaitu Banjar Cerdas, Banjar Sehat, Banjar Berakhlak, Banjar Peduli, dan Banjar Makmur. Berdasarkan pada beberapa waktu yang lalu, Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa kemiskinan kita ini sudah turun persentasinya dari 3,08 tahun 2021 kemarin, dan tahun ini sudah turun ke 2,79. Nah, rapat koordinasi ini berdasarkan arahan beliau dari Pak Bupati agar lebih masif lagi, lebih komprehensif lagi peran dan fasilitasi dari seluruh stakeholders di Kabupaten Banjar untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar. Tentu kami dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ada beberapa catatan yang harus kami tindak lanjuti, perbaikan data, kemudian penyusunan program atau paket-paket kebijakan nantinya yang diharapkan mampu untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar. Nah, khususnya untuk penduduk miskin yang produktif, ini kemarin sesuai arahan Pak Bupati agar difasilitasi dengan pelatihan-pelatihan maupun dengan akses program kegiatan yang ada di SKPD agar keluar dari garis kemiskinan yang saat ini terjadi. Bagus, Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, aplikasi Smart Kampung Manis bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bentuk integrasi kerja berbasis desa atau kelurahan dan SKPD agar mempermudah masyarakat dalam hal pengoptimalan pelayanan publik. Inovasi ini digagas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi, ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan upaya penuntasan kemiskinan.
Rapat evaluasi aplikasi Smart Kampung Manis, website desa, dan pembuatan tanda tangan elektronik kepala desa tahun 2022 merupakan bagian dari Smart City Kabupaten Banjar yang melakukan integrasi kepada seluruh instansi Kabupaten Banjar dan mempermudah layanan publik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Haja Siti Mahmudah di Mahligai Sultan Adam Martapura. Aplikasi Smart Kampung Manis ini untuk memudahkan masyarakat dalam bentuk integrasi kerja berbasis desa atau kelurahan dan juga SKPD agar mempermudah masyarakat dalam hal pengoptimalan pelayanan publik, sehingga masyarakat sekitar tidak perlu jauh-jauh mengurus ke kota, cukup datang ke kantor desa, kelurahan, dan kecamatan. Apresiasi kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya rapat evaluasi aplikasi Smart Kampung Manis, website desa, dan pembuatan tanda tangan elektronik pada hari ini. Dan kepada semua pihak diharapkan dapat mendukung dan bekerja sama dalam mensukseskan program Smart Kampung Manis agar dapat diterapkan ke seluruh desa dan kelurahan sehingga berguna untuk masyarakat di Kabupaten Banjar. Demikian sambutan yang dapat disampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat evaluasi aplikasi Smart Kampung Manis, website desa, dan pembuatan tanda tangan elektronik kepala desa saya nyatakan dibuka. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Adil Basit mengungkapkan, program Smart Kampung Manis merupakan suatu terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang berbasis desa dan kelurahan. Inovasi Smart Kampung Manis digagas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan upaya penuntasan kemiskinan. Aidil Basit juga menambahkan, rapat evaluasi ini dalam rangka mengetahui sejauh mana perkembangan dan kekurangan agar bisa diperbaiki ke depannya, sehingga tercipta Smart City Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis sesuai visi misi Bupati Banjar. Adapun desa atau kelurahan yang masuk dalam pelaksanaan Smart Kampung Manis diantaranya Desa Selat Makmur Kecamatan Brutung Baru, Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut, Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura, Desa Indrasari Kecamatan Martapura, Desa Simpang 3 Kecamatan Mataraman, dan Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura. Aidil Basit mengharapkan untuk seluruh kepala desa di Kecamatan Mataraman bisa menerapkan aplikasi Smart Kampung Manis tahun 2023, serta pemanfaatan website desa yang sudah dibuatkan oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar agar bisa lebih aktif dalam mengupdate berita. Dan Kecamatan Mataraman bisa menjadi percontohan terkait desa digital di Kabupaten Banjar. Lydia Melda, Suara Banjar, melaporkan. Maju, mandiri, agamis. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.